Keris itu mempengaruhi Setiap pekerjaan. keris, setiap dapur keris itu kan memiliki doa tertentu. Tempat keramat Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi ya dengan saya dan juga sahabat saya Mas Wahyu, tetap di Tempat Keramat Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Tempat Keramat Channel. Oke teman-teman, ini kebetulan waktunya bulan Ramadan. Saya mengucapkan marhaban ya Ramadan atau selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang beragama Muslim. Puasa enggak Mas? Insya Allah. Kalau sekarang enggak, tapi tadi siang ya Iya. puasa. Oke, gini Mas Wahyu, kita mulai saja teman-teman ya. Gini Mas, ada beberapa pertanyaan atau yang terlintas di benak saya, atau mungkin pernah ada salah seorang pemirsa itu bertanya lewat Facebook saya. Iya. Disuruh mengupas apa betul keris itu mempengaruhi pekerjaan. Iya. Nah, Jadi gini Mas, kalau Iya. kaitannya keris dengan pekerjaan itu sebenarnya iya, itu jangan di adjustment cekak aos seperti itu. Oh, Seperti iya. itu. Jadi keris kok mempengaruhi pekerjaan, emangnya kerisku opo sih kan Iya, gitu. betul. Akhirnya kan gitu. Nah sebenarnya kan gini, seperti yang saya jelaskan tempo hari, itu sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman saya, itu kan setiap keris, setiap dapur keris itu kan memiliki doa tertentu dari seorang empu pembuatnya. Oh iya, Kan gitu. iya iya. Jadi seorang empu membuat itu sebenarnya juga itu dikhususkan atau diperuntukkan untuk siapa dulu kan gitu. Itu kan hampir semirip dengan kajian kita yang tempo hari. Iya iya. Ya. Atau mungkin seperti ini Mas, bahwa misalkan kita mempunyai pekerjaan tertentu, nah kita cocoknya ibaratnya merawat keris juga jenis tertentu semacam itu. Ibaratnya seperti yang Mas aturkan tadi, bahwa keris itu adalah rangkaian doa yang diberikan berupa keris. Iya, seperti itu. Kalau begitu begini Mas, misalkan kita itu mempunyai pekerjaan sebagai seorang, misalkan kalau petani itu cocoknya keris itu keris apa Mas? Nah, kalau seorang petani itu kan dituntut untuk bekerja keras. Iya iya. Nah, bekerja keras itu biasanya kalau dituangkan di dalam keris itu ada dapur yang namanya itu kebulajer. Kebulajer. Jadi seperti yang kita tahu, seekor kerbau Seperti itu, punyaan Mas. oh iya, iya, Kebulajer itu. ya. Seperti yang kita tahu, seekor kerbau itu kan salah satu binatang yang pekerja keras. Iya. Seperti itu. Jadi itu di dalam dapurnya itu seorang empunya membuat dapur kebulajer. Ya, itu seorang petani. Dapur pamor ya. Beda Mas. Tidak, kalau Tidak. dapur itu kan bentuk ricikan keris itu. Oh ya. Oke, nanti untuk pamor dapur kita bahas belakangan ya. Yang Iya, penting ini, bisa. kalau untuk petani selain keris yang dapurnya kebulajer ya, itu mungkin ada lagi Mas. Ya, kalau yang cocok untuk seorang petani itu pertama kebulajer, terus kedua itu tilam sari, Tilam sari, terus tilam upe. tilam sari, tilam upeh. Iya, Itu satu biasanya judul ya? gitu. Iya. Mungkin ada lagi mungkin. Kalau yang sinkron itu saya rasa kok dapur itu gitu Mas. Maksudnya gini, kalau seorang petani terus dia memelihara keris misalkan naga begitu ya, itu kayaknya kan yo gak cocok. Oh, gak Maksudnya cocok. gini, Berarti kalau untuk petani yang cocoknya hanya sepengetahuan Mas, kebulajer, tilam sari, salama, tilam upeh itu aja ya. iya, itu istilahnya itu dasar gitu. Oh, Maksudnya dasar yang kebanyakan yang dirawat oleh petani-petani itu gitu. Kebanyakan. Terus kalau misalkan seperti Mas kan seorang pedagang, Iya. misalkan untuk keris yang cocok sebagai seorang pedagang itu keris yang dapur apa itu Mas?
Nah, sebenarnya kan gini, pedagang sama petani itu kan ada hampir hampir samaan. semirip itu. Kalau kita digolongkan kastanya gitu ya, Iya, kan kalau Jawa dahulu itu kan ada kasta Sudra, ada kasta Satria, ada iya, kasta Brahmana kan gitu. Jadi kalau petani, pedagang atau pegawai negeri, nah itu kan hampir itu sama, hampir semirip. hampir semirip ya. Mm. Nah, Jadi kalau jadi gini, sebenarnya kan kita menganalisa dari nama dapurnya itu sudah bisa kita analisa sebenarnya kegunaannya dan cocok apa tidak dipakai oleh seseorang yang mempunyai pekerjaan tertentu. itu misalkan kalau untuk pedagang hampir sama, apa namanya tadi, Kebulajer, terus Tilam Sari, Tilam Upeh. Ya, tapi untuk mungkin ada yang khusus pedagang, khusus, untuk mungkin pedagang itu lebih cenderung kalau bisa itu nyari yang berpamor kulit semongko. Oh, seperti kemarin kulit semongko. Iya. Kenapa kok seperti itu, Mas? Misalkan kok kan di dalam kemarin kita bahas terkait pamor kulit semongko ya. Iya. Kok cocoknya untuk pedagang? Nah, kulit semongko itu seperti yang kita tahu, buah semangka itu kan cukup familiar di kalangan masyarakat. Semua iya. orang tahu, semua kalangan tahu, baik orang menengah ke bawah, menengah ke atas itu semuanya kan tahu. Nah, seorang pedagang itu kan ada semacam tuntutan untuk familiar juga, kan Iya, iya. dikenal. Semakin banyak relasinya itu semakin bagus, semakin Banyak mendukung koneksi lah. Iya, gitu. Kalau selain pamor apa tadi namanya? Kulit semongko. Kulit semongko, mungkin ada dapur atau pamor lagi, Mas, yang cocok untuk pedagang. Kalau untuk pedagang itu kan yang cocok lagi adalah jalak nguri sebenarnya. Jalak nguri. Iya. Pamor jalak nguri atau dapur jalak nguri. Iya, dapur jalak nguri. Seperti itu ya. Jadi jalak nguri itu seperti yang kita tahu, burung jalak itu kan termasuk burung yang kenyih. Oh Iya kan? iya. Kenyih itu bisa Untuk sales. diartikan ramah. Seperti sales. Lah iya, kan harus ramah. Satu ramah, harus pinter ngomong. Iya, kalau misalkan seorang pedagang kok diem main cemberut, tapi kan ya mengecewakan. yang beli jadi anu, Mas, jadi Iya. apa namanya? Jadi nggak nyaman. Iya. Ibaratnya mau di situ bertahan betah lama, otomatis kalau yang beli di situ lama kan otomatis mau beli makanan ini kurang, ini kurang, ini Iya. kurang. Gitu. Oh, itu Jadi yo semirip saya ini seorang pedagang, tapi kan yo ramah, murah senyum. Oh iya, gitu. ini saya konten juga mau. Jangan lupa teman-teman, Nah, iya. ini tetap di warung Joglo. Ini kebetulan hari puasa, Mas ya, rame Iya. teman-teman tuh. Di belakang banyak teman-teman dan juga anak-anak muda di sana, ngobrol juga ada, juga fasilitasnya ada, wifi juga ada ya. Iya. Oke, kalau itu kita bahas nanti. Kalau misalkan kemarin itu juga ada teman sahabat, Iya. seorang perangkat desa, kebetulan beliaunya lurah atau kepala desa. Iya. Itu misalkan membawa keris itu atau mencari keris ya. Iya. Kalau mencari keris yang cocok untuk beliaunya itu apa? Kalau untuk pejabat lah khususnya, umumnya untuk khususnya untuk para pejabat tuh yang cocok keris pamor atau dapur apa? Iya. Nah, untuk seorang pejabat, khususnya yang dibahas yang murni seorang pejabat loh ya. Iya. Soalnya sekarang itu banyak pejabat yang nyambi jadi belate. Oh iya. Ada banyak juga pejabat yang nyambi jadi pedagang. Itu kan cuma gitu. anu apa, sampingannya. Iya. Ini yang dibahas, kita bahas Murni khusus untuk seorang pejabatnya. pejabat. Jadi, Biar beliaunya disegani atau dipatuhi oleh anak buahnya lah. iya. Itu kalau sepengetahuan saya berdasarkan penalaran saya, juga beberapa pengalaman kenalan pecinta keris yang juga seorang pejabat. Iya. Itu kalau menurut saya itu yang cocok adalah dapur Sengkelat, Mas. Oh, Kiai Sangklat. Iya. Oh. Kenapa kok seperti itu, Mas? Nah, dapur Sengkelat itu kan istilahnya bukan dapur
binatang. Jadi dapurnya ricikan kerisnya itu cukup lengkap, cukup menarik, cukup indah, walaupun tidak menakutkan. Kan Oh gitu. ya, Jadi istilahnya itu elegan. iya ya. Jadi seorang pejabat atau seorang pemimpin itu kan kalau misalkan dia itu tampangnya garang, menakutkan, itu kan juga tidak baik juga Iya, untuk masyarakat kan gitu. berarti tengah-tengah ya. Iya, Ada kalanya waktu itu garang, ada kalanya harus lemah lembut, iya, ada kalanya tegas, iya. ada kalanya santai. Berarti yang paling cocok adalah keris Kiai Sangklat. Iya. Mungkin ada lagi untuk pejabat. Kalau yang paling cocok ya itu Mas. Kalau bisa seorang pejabat itu yang dirawat adalah keris sengkelat itu. Keris Kiai Sangklat. Nah, ini yang terakhir Mas ya, Iya. yang paling mungkin banyak ya. Pertanyaan teman-teman, Iya. teman-teman sebagai seorang penagih hutang Mm-mm. atau yang kerja di koperasi atau kerennya debt collector ya. Iya. Terus tapi intinya untuk penagih hutang atau debt collector yang paling cocok itu apa? Nah, seorang penagih hutang itu kan juga dituntut untuk ditakuti juga Iya. oleh nasabahnya ya, Iya. yang keseringan blunder dalam menyaur utangnya kan gitu kan. Iya. Jadi kalau dikaitkan dengan dapur keris itu yang cocok adalah dapur singa Singa. seperti itu. Singa. Jadi singa itu dari kejauhan masih dengar suaranya saja kan sudah Iya, raja hutan. ya kan gitu kan sudah ketakutan orang kan gitu. Iya, iya. Nah Berarti- jadi tapi gini juga Mas, kalau Iya. seorang penagih hutang terus ditakuti selayaknya seekor singa itu kecenderungannya itu nasabahnya itu Malah lari, malah atau sembunyi. Nah gitu Lari. Ya. kan gitu. Kalau biasanya gini, kalau memang dia mengharapkan kegarangan, ditakuti banyak orang, itu peliharalah keris singa. Dapur yang mempunyai gambar-gambar singa. Iya, Kalau dapur yang seperti naga iya, atau dapur selainnya gambar naga, tapi yang paling banyak gambar naga sama singa ya. iya. Kalau Kalau naga itu kan sebuah seekor binatang yang sebenarnya tidak tampak garang. Ya tidak begitu garang, tapi dia berwibawa. mempunyai kekuatan yang luar biasa di dalamnya. Gitu. Dia kan punya api yang bisa disemburkan melalui mulutnya. Itu kan apa namanya, dapur naga. Kalau untuk cocoknya yang pegang dapur naga itu misalkan kita mempunyai profesi apa atau pekerja atau profesi apa, Mas? Nah, kalau dapur naga itu yang cocok adalah sejenis pekerjaan seperti seorang penolong, maksudnya penolong misalnya seorang perawat, Dokter, terus dokter, dukun, bisa juga, ya, atau terapis lah. iya, tidak terus- terlalu garang tapi dia mempunyai fadilah atau keistimewaan yang tersembunyi di dalamnya. Jadi Pekerja seperti pekerja penjual jasa. Kan dokter, perawat, ya, terus apa namanya, seperti dukun atau terapis ya, iya, itu kan cocoknya itu. Kalau untuk salon itu juga sama, Mas. Salon apa namanya, salon kecantikan iya. itu sama pakai dapur naga itu atau mungkin ada yang lain? Jadi Kak, gini Mas, sebenarnya itu gini, masing-masing orang itu kan sebenarnya itu nggak cukup satu bilah keris, Oh, satu biasanya bilah keris, seperti ya. itu. Jadi masing-masing dapur itu kan mempunyai doa itu sendiri yang Berarti saya jelaskan mempunyai kemarin toh. doa. Iya. Jadi misalkan seorang perias, Nah, Salon kecantikan lah. iya, seorang perias itu kan ya juga butuh jalak itu tadi untuk memasarkan, terus Oh, medsos iya. itu kan ya butuh itu juga. Iya. Berarti
sesuai kebutuhan kita. Iya. Jadi- Tapi kalau kalau seorang dokter misalkan loh ya, dokter atau dukun, terus dia itu mempunyai jalak, jadi kurang afdal kan gitu. Oh ya, terlalu Awakmu loro ini tak tambahin ini tak suntik lah. Oh, Itu iya. kan terlalu kurang pas lah. iya, kurang Ibaratnya pas. kita berdoa meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala, tapi doa kita kurang pas. Iya. Jadi nanti Allah kalau memberi tidak pas. iya, tidak cocok gitu loh. Ya, oke. Ini yang terakhir, kalau memang keris itu adalah sebuah sebuah doa yang diwujudkan. Iya. Nah, di dalam Islam kita kan ada doa sapu jagat, Iya. Rabbana Atina itu kayak. Iya. Nah, itu kalau dapur atau pamor keris yang sapu jagat apa juga ada? Jadi gini, sapu jagat itu kan doa yang agar diberikan kebaikan di dunia ini maupun di akhirat. Nah, kalau sebuah keris, kalau menurut saya itu lebih cenderung ke Duniawian. duniawian. Ya, kan berupa alat ya. Berupa alat, jadi ya memang untuk alat untuk keduniawian. Iya. Tapi adunya ma'ajarutul akhirat, dunia adalah tanduran akhirat atau tanaman ke akhirat. Kalau kita di dunianya baik, insya Allah di akhirat juga baik. Iya. Berarti pada intinya apa betul bahwa keris itu tergantung pemegang dan penggunaannya. Iya. Kalau kita Jadi- gunakan untuk kebaikan, insya Allah juga baik dunia akhirat. Iya, terus kalau kaitannya dengan itu, keris itu juga, maksud saya gini, kaitannya dengan dunia dan akhirat itu tadi. Iya. Sebenarnya juga sangat mempengaruhi gini. Sebilah keris itu bisa menyelamatkan kita kalau kita paham. Betul. Juga bisa menjerumuskan kita kalau kita tidak paham. Betul. Gitu. Jadi sebaiknya pesan saya untuk teman-teman juga yang sering saya sampaikan itu gitu. Jadi sebelum istilahnya itu bermain-main dengan yang namanya pusaka keris, itu sebaiknya belajar dulu, memahami dulu keris itu sebenarnya gimana, terus iktikot merawatnya itu bagaimana. Soalnya kalau kepleset sedikit saja itu bisa menjerumuskan kita ke dalam kemusyrikan kan. Betul. Iya. Seperti kalau kita pegang seperti yang Mas kemarin ya, Iya. kafir itu bukan karena benda tapi karena rasa. Iya. Nah, itu kan contohnya kalau kita pegang pistol ya. Iya. Pistol itu bisa kita buat untuk kebaikan juga untuk kejahatan. Iya. Nah, oke, mungkin itu aja Mas ya yang Iya. kita kupas terkait keris, karena ternyata masih banyak nanti. Iya, Setelah kalau ini kita seputar kupas. keris itu sebenarnya nggak ada habisnya Ya, untuk dibahas. betul. Oke, sementara itu aja teman-teman. Intinya bahwa keris itu hanya sebagai alat atau sebagai doa oleh para leluhur kita yang diwujudkan berupa benda, yaitu berupa keris. Dan setiap benda atau setiap keris atau itu mempunyai tujuan atau mempunyai makna sendiri tergantung pemegang dan tergantung pamor Iya. dan juga dapurnya. Oke, mungkin itu aja Mas, terima kasih ya. Iya, Oke, sama-sama. maaf ganggu waktunya. Enggak apa-apa. Oke teman-teman, itu aja. Semoga apa yang kita obrolkan ini bermanfaat khususnya bagi saya dan Mas, umumnya bagi teman-teman Amin. pemirsa tempat Keramat Channel. Oke, sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.